Faccio bene, masih di mea culpa. Hari ini sambil bercerita tentang harapan akan Allah dan persoalan dalam keluarga yang mau memperbaiki sepatu saya. Kemarin saya sudah awali bahwa belakangan ini mungkin topiknya akan lebih banyak tentang harapan, sesuai dengan anjuran gereja dengan adanya tahun jubileum, tahun yang dikhususkan untuk kita orang Katolik merefleksikan imannya, mengalami pengampunan belas kasihan Allah, penebusan akan dosa-dosa, itu ya, secara istimewa. Dan dari pihak kita secara istimewa juga berusaha untuk menunjukkan rasa sesal, rasa tobat, perbaikan diri. Nah, itu dengan tahun jubileum. Dan temanya itu tentang harapan. Spes non confundic katanya. Harapan tidak mengecewakan. Harapan macam mana yang tidak mengecewakan? Sejauh itu berkaitan dengan Allah. Kita akan bahas sebentar lagi nih soal tentang harapan akan Allah dan kenyataan bahwa hubungan suami istri itu gak selalu akur. Gitu ya. Mungkin di kesempatan lain akan kita bahas lagi harapan dan tentang pendidikan anak. Harapan dan menghadapi rasa sakit, rasa kecewa, harapan dan trauma, harapan dan macam-macam. Kalau ada ide bisa juga dibagikan. Sekarang harapan dan fakta bahwa keadaan suami istri itu tidak akur. Kenyataannya begitu ya. Ada orang yang barangkali aktif di gereja ya. Aktif di gereja. Tapi ketika bersama dengan pasangannya susah untuk merasakan kebahagiaan. Tidak merasa bahagia dia dengan pasangannya. Entah banyak saja alasannya, banyak saja masalahnya. Nah, dalam situasi macam itu, apa pengaruh beriman gitu ya? Dia seorang Katolik, berdua dengan baik. Tapi berhubungan dengan keluarganya, merawat rumah tangganya, dia mengalami kesulitan. Nah, oke. Pertama kita urai dulu, kesulitan macam apa rupanya dalam rumah tangga, begitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu lebih paham di sini. Mereka yang berumah tangga ya. Ada memang yang tidak cocok begitu ya. Tidak harus selalu ada masalah ya. Tapi tidak ada masalah bukan berarti bahagia saja begitu. Karena tidak semua dalam kalau bukan hitam berarti putih, bukan. Kalau bukan hitam ya yang lain gitu ya. Misalnya ada makanan itu tidak enak. Bukan berarti kita tidak suka, tapi tidak enak. Gitu ya. Dalam arti ada rasa yang hambar. Maunya garamnya lebih banyak. Tidak enak dia, tapi saya bisa makan. Gitu. Nah, dalam berumah tangga barangkali juga begitu. Ada satu itu tidak selagi ada keributan, tetapi seperti dingin-dingin saja begitu ya. Kurang saling memuji, kurang saling menyapa, kurang intim rasanya. Mungkin ada begitu. Ada juga yang kita tidak harapkan, memang tidak akur, berkelahi. Tidak berkelahi dia. Masalah macam ini tidak memandang usia perkawinan. Ada yang oke di awal-awal masih demikian hangat gitu ya. Tapi ada juga sejak dari awal memang tidak cocok. Mungkin motif, karena itulah pemeriksaan perkawinan itu sangat penting di awal ya. Untuk mengetahui motifnya. Jangan sampai tidak didasari oleh rasa cinta. Bisa saja baik begitu ya, baik. Tapi ada perasaan menuntut lebih kepada pasangan.
Pasangan ini sebenarnya, orang ini kalau dilihat dari kacamata orang lain, ya oke, so begitulah. Tidak begitu nampak keutamaan-keutamaannya, tapi tidak juga menjadi beban keluarga. Tapi menjadi persoalan ketika saya atau sebagai suami atau sebagai istri menuntut seperti yang kubayangkan ada pada dia. Gitu ya. Nah, itu bisa menjadi persoalan lain. Bukan karena dia jahat, bukan. Meski itu nanti bisa kita sebut juga ya, tidak akur karena salah satu jahat nih. Jahat. Misalnya mabuk. Bukan hanya laki-laki, saya pikir ada juga istri mabuk. Adakah itu ya? Atau hanya laki-laki kah? Mabuk, judi, keluar-keluar dari rumah. Hanya laki-laki kah itu ya? Nanti kalau saya katakan hanya laki-laki, tidak fair juga. Karena membangun rumah tangga itu bersama, saya pikir. Karena itulah, ada yang berkata, seandainya si istri sanggup memenuhi keinginan suami, jangan-jangan dia tidak akan pergi mencari kesenangan lain di luar rumah. Ada yang berkata begitu. Ada juga yang berkata, memang tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya dari kesenangan ini. Akan selalu, kalau tidak tahu bersyukur, akan selalu ada yang kurang, dia akan berusaha mencari yang lain. Katanya. Boleh jadi. Karena kita nggak bisa buat generalisasi ya. Setiap keluarga itu punya kasus, punya motif, punya latar belakang yang berbeda masing-masing. Gitu ya. Telapak sepatu saya ini lepas, lalu saya lem, setelah saya lem, jadi lebih dia. Jadi terlalu lebar. Oke. Nah, ada yang tidak akur karena memang salah satu atau dua-duanya kacau. Ini kemungkinan yang saya buat terakhir, tapi yang terburuk tidak kita harapkan, bahwa ada dari sudut pandang yang umum dalam masyarakat, memang orang ini bermasalah, gitu ya, problematik. Itu tadi, emosinya tidak terkendali dan suka memukul, gitu ya. Suka memukul, suka berbicara kasar. Sekali lagi, saya tidak bicara soal ini laki-laki atau perempuan, ini si istri atau si suami. Tidak. Saya juga pernah menonton video si laki-lakinya yang menjadi korban kekerasan. Tentu banyak video bahwa si perempuan, si istri yang menjadi korban kekerasan. Tapi oke, sekali lagi kita jangan terjebak pada persoalan bukan saya, dia, bukan saya, dia. Bukan soal itu. Tapi bahwa ada salah seorang atau bahkan dua-duanya yang memang mentalitasnya gitu ya, tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang atau istri atau suami di dalam keluarga. Tidak memiliki tanggung jawab, baik bagi dirinya sendiri juga bagi pasangannya. Nah, saya pikir kita punya masing-masing cerita gitu ya. Atau sebagai suami atau istri atau sebagai anggota dari sebuah keluarga. Ada satu pertanyaan saya buat kepada teman saya, orang Brazil, dia sudah kembali ke kampungnya, ke Brazil. Saya bilang ke dia, bro, bagaimana menurutmu? Ada yang berkata bahwa para pastor itu tidak cocok dia membahas keluarga karena dia tidak menikah. Apa tanggapanmu kalau ada berkata begitu kepadamu? Saya bilang, apa jawabannya? Menarik. Hanya karena seorang pastor tidak menikah, bukan berarti dia tidak bisa membahas keluarga. Sebab seorang pastor itu berangkat dari keluarga. Atau keluarga yang kacau, atau keluarga yang baik. Nah, mungkin ya dia tidak mengalami itu dengan baik karena masuk seminari. Benar bahwa dia tidak menikah, tetapi yang pasti dia memiliki ibu, dia memiliki ayah. Atau ibu dan ayah yang gagal, atau ibu dan ayah yang sukses menjadi menjadi kepala keluarga. Nah, dengan itu saya pikir ini juga kita bisa melihat bahwa ada point of view, ada sudut pandang yang bisa kita pakai
untuk menilai keluarga itu, gitu ya. Apakah sejalan dengan kehendak Allah atau tidak? Toh saya pikir butuh juga dibimbing oleh orang lain. Nah, kembali ke persoalan keluarga yang tidak akur ini. Dan dalam konteks beriman, berharap kepada Allah. Sekarang ini tahun pengharapan. Itu yang kita bahas. Untuk tahun 2025 maksudnya. Apa yang kamu harapkan gitu ya. Tadi kita sudah katakan ya, ketidakakuran juga bisa terjadi ketika aku menuntut kepadamu apa yang kupikirkan tentangmu. Misalnya, seorang istri itu ya memasaklah, yang ya hangatlah kepada suami yang sudah capek bekerja, contoh yang ideal dalam pikiran. Kenyataannya dia tidak memasak dan tidak bertanya padamu, capek kamu Pak bekerja itu, bagaimana kabar hari ini? Tidak ditanya padamu dan kamu kecewa. Dan kekecewaanmu kamu manifestasikan dengan mungkin menjawab ketus-ketus ketika ada yang kalian bahas. Lalu si istri merasa, oh ini di mana attitude-nya gitu ya. Sehingga menjadi chaos, tidak akur. Nah, karena persoalan sebenarnya itu tadi. Aku menuntut sesuatu padamu dan tidak terkabul. Nah, mengapa kita bahas ini? Kita kaitkan dengan harapan. Saya mengharapkan sesuatu, tapi harapan macam apa? Saya mau mengambil referensi dari tulisan dari Agustinus, Santo Agustinus. Dia menuliskan sermon, sebuah khotbah renungan tentang pengharapan. Nah, dia tulis begini, setiap orang itu berharap. Itu secara alami, itu natura manusia itu berharap. Seorang anak berharap kalau orang tuanya pergi ke pesta, orang tuanya akan membawa pulang makanan untuk dinikmati di rumah. Contoh. Si anak berharap supaya dia bisa mengajak ayahnya bermain. Remaja berharap supaya dia mendapatkan sahabat. Pasangan suami istri yang baru menikah berharap supaya bisa punya anak. Yang punya anak berharap supaya anaknya sukses. Kakek nenek berharap supaya mereka sehat-sehat dan cucunya dengan penuh cinta berkata, kakek, nenek, bagaimana kabar? Aku cinta kamu. Ada harapan macam itu yang tak beriman kepada Allah pun mengharapkan itu juga. Gitu ya. Nah, Agustinus berkata, harapan macam ini tidak akan pernah membuatmu puas secara permanen. Tidak. Sejauh itu berkaitan dengan materi, berkaitan dengan aspek-aspek lebih sekular begitu ya. Misalnya, saya berharap suatu waktu, saya berbuat contoh ya, saya berharap suatu waktu saya ke Roma. Saya sudah di Roma. Tidak juga menjadi bahagia saya setiap hari karena itu. Ya. Oh, saya berharap supaya menang CPNS. Ya. Seleksi PNS gitu ya, ASN. Saya pikir ada di antara kita begitu. Berdoa dia mati-matian. Menang 5 tahun lalu. Sekarang sudah bagaimana? Bahagia terus? Tidak juga. Bahwa kalau direfleksikan, oh syukur Tuhan. Direfleksikan. Baru terasa lagi gitu ya. Lalu Agustinus akhirnya meneruskan, harapan macam apa yang tidak mengecewakan? Berharap kepada Allah. Jadi katakan, berharaplah supaya kamu bersama dengan Allah. Itu tidak akan membuatmu kecewa, katanya. Nah, saya mau kembali ke persoalan keluarga itu. Memang kalau kita mengharapkan yang di pikiran kita untuk dikabulkan oleh partnerku ini, pasanganku ini, pasanganku ini, belahan hatiku ini, belahan jiwaku ini, saya mungkin bisa saja kecewa. Tapi saya percaya kepada Allah bahwa Dia ada bagiku. Saya pikir dalam baik dan buruknya dia, orang akan bisa menerima, menoleransi kekurangan menurut dia kekurangan, gitu ya. Yang menurut dia adalah kekurangan pasangannya.
Kan bisa ditoleransi. Dan tidak berlaku sepihak. Dan kedua, baik suami dan istri sadar bahwa dia percaya bahwa ini adalah pasangan yang Allah berikan bagiku, gitu ya. Nah, bagi kedua belah pihak dibutuhkan ada iman macam itu. Bukan menuntut. Ketika harapan diletakkan pada pundak orang lain, itu bisa berubah menjadi tuntutan. Sekali lagi, bila tidak dimaknai dalam terang iman akan Allah, beriman kepada Allah. Ini dia, sudah kepotong. Lebih dia talaknya. Masih ada beberapa sisi lagi. Sehingga, ini sambil cerita ini, satu pelajaran tentang harapan ini. Kalaupun situasi rumah tangga tidak sedang akur, sudah lama begitu, mulailah berpikir untuk kembali merenungkan ini dengan pengharapan kepada Allah pertama-tama. Bahwa Allah tidak akan membiarkan aku kecewa, gitu ya. Aku berharap padamu Tuhan, bahwa Engkau membimbingku menjadi pasangan yang baik bagi pasanganku ini, gitu ya. Aku berharap. Nah, bukan harapan itu langsung ditujukan kepada pasangan itu. Yang sekali lagi, seperti tadi saya katakan, bisa berubah menjadi tuntutan. Harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Nah, kalau pertama-tama di-deliver kepada Allah, nah, keinginan-keinginan kita akan istri ini saya pikir bisa dikomunikasikan dengan baik. Kadang, niat baik itu tidak cukup. Katakanlah memang si istri atau si suami harus berubah. Gak bisa lah terus menjadi berjudi online gitu ya. Tidak bisa juga lah. Memang harus berubah dari mabuk-mabuknya itu. Harus berubah dari kecenderungannya belanja banyak-banyak itu. Contohnya. Kalau begitu, harus disampaikan dengan cara yang bisa diterima. Sekali lagi, tidak cukup niat baik. Harus juga dibutuhkan kebijaksanaan. Bagaimana menyampaikannya dengan baik. Saya pikir ini bukan perkara gampang juga. Memilih kata. Menjadi bijak. Untuk menyampaikan keinginan tanpa melukai perasaan. Saya pikir diperlukan itu. Nah, untuk bisa berharap kepada Allah toh harus saling mendukung juga saya pikir. Saya pernah menemukan itu bahwa ada pasangan yang tidak saling mendukung dalam praktek hidup beriman. Dalam arti tidak senang dia kalau istrinya aktif di gereja. Gitu ya. Nah, pasti ada alasan untuk ini. Mengapa sampai tidak senang si istri tidak aktif di gereja? Boleh jadi keaktifan itu dalam makna yang keliru. Habis waktunya di gereja, habis. Tidak ingat dia tanggung jawabnya di rumah. Nah, apakah keaktifan ini yang dikatakan sebagai manifestasi dari berharap kepada Allah? Saya pikir tidak juga. Gitu ya. Tidak juga. Tidak mungkin Allah itu atau hubungan dengan Allah itu menjadi sandungan. Tidak. Karena yang berhubungan dengan Allah, yang berasal dari Allah, yang datang kepada Allah adalah tentang sesuatu yang baik, gitu ya. Sudah terpotong ya. Saya beli kemarin lem €1. Wah,
Jadi di Indonesia itu ada toko serba 5.000 kan gitu ya. Waktu saya tidak tahu sekarang apakah masih ada toko serba 5.000. Kamu mau beli brus kah, mau beli mangkok kah, beli piring. Nah, di sini ada serba 1 euro. Termasuk ada lem tadi saya beli. No, bukan tadi, minggu lalu. Lem harga 1 euro. Kita lihat apakah berkualitas dia atau tidak. Saya lem ini karena kualitas sepatu ini bagus. Saya temukan ini. Dan cocok untuk musim dingin ya. Untuk musim dingin. Mudah-mudahan kuat lemnya. Asal jangan kena air ya. Saya pikir kena air akan lepas. Oke. Kembali kepada berharap kepada Allah dan keluarga itu tidak aku. Kembalilah berharap kepada Allah. Kedua belah pihak ya. Jangan sebelum pertama-tama menuntut sekali lagi berharap kepada pasangan itu, tidak, kepada Allah berharap. Bukan mau mengatakan bahwa tidak bisa kita mengatakan keinginan kita yang baik kepada pasangan. Bukan mau mengatakan itu. Tapi untuk meyakinkan kita bahwa pasangan ini bisa bertahan langgeng kalau mereka satu hati. Dan kesatuan hati mereka itu ada dalam kesatuan dengan Allah. Maka bila keduanya berharap kepada Allah, oh aku berharap padamu Tuhan, supaya aku memiliki keluarga yang baik. Harapan macam ini membawa kebahagiaan dan saya pikir juga kesanggupan untuk memikul salib kalau kita katakan. Berkorban untuk keakuran dalam rumah tangga. Karena bagaimanapun untuk hidup bersama ada yang harus dikorbankan. Tidak bisa hanya memuaskan keinginan sendiri. Saya pikir ini bukan perkara gampang. Kamu suka main game terus. Kamu suka memancing. Kamu suka kegiatan lain. Maunya jalan-jalan ke sana kemari. Mendamaikan keinginan-keinginan ini agar tetap terjaga harmoni di rumah. Nah, ini butuh bimbingan dari Allah. Gitu ya. Maka dengan tahun pengharapan ini harapan kita bahwa kita semakin menguatkan iman kepada Allah dalam hal ini adalah berharap kepadanya. Semoga Allah memberkatiku, menguatkanku, membuatku bijak untuk menaruh perhatian kepada Allah, untuk merawat keluarga ini. Sia per sempre, kiranya sampai selamanya, senantiasa, setia sampai akhir. Sebuah dua harapan. Sebuah video ini ya, sambil memperbaiki sepatu saya. Ciao para culprit. Pace bene.